Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian yang sekarang lagi berada di rumah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan dan diberi kekuatan imun sehingga terbebas dari serangan virus corona 19. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4. Sekarang kita akan membahas surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Siap? Harus siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka tidak diperintah oleh Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi sebenarnya kita semua ini diperintah oleh Allah untuk menyembah dengan ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih, tidak riya, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Dalam ibadah kita harus tujuannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita beribadah ingin dipuji orang, supaya dilihat orang, supaya dielem orang, supaya dianggap orang, hebat. Jangan sampai. Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, berarti kita tidak ikhlas, berarti kita tidak tergolong orang yang mukhlis. Padahal ibadah itu syaratnya ada 3. Pertama, lillah, yaitu niat tulus kepada Allah. Nawaitu, niat saya lillah, hanya untuk Allah, tidak untuk manusia, tidak untuk calon istri, tidak untuk guru, tapi hanya niat kepada Allah. Kedua, bila sesuai perintah Allah, beribadah itu harus sesuai tuntunan Allah, sesuai ajaran dari Allah, tidak boleh menyimpang. Syaratnya ikhlas harus itu. Ketiga, illallah, hanya untuk cari ridho Allah. Yang kita cari itu hanya ridho Allah. Buat apa kita beribadah kalau tujuannya ingin dipuji orang? Percuma, itu tidak berguna. Oke? Mukhlishina lahuddin hunafa, dan supaya kita memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Kita dalam menjalankan agama yang lurus, yang disebut agama yang lurus adalah agama Islam, harus memurnikan ketaatan kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan dalam ayat ini apa? Wa yuqimus shalah, kita disuruh untuk menjalankan sholat. Sholat yang diperintahkan di sini adalah sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Atau kalau hari Jumat, ya sholat Jumat. Itu yang diperintahkan. Kita harus sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah tiang agama. Kalau kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita menguatkan tiang agama kita. Kalau kita tidak rajin sholat 5 waktu, berarti kita menghancurkan tiang agama kita. Kalau kita rajin sholat 5 waktu, ibaratnya kita itu mandi dalam sehari 5 kali. Gimana? Bersih, segar, sehat, badan terasa enak. Kalau kita tidak pernah sholat, seperti kita tidak pernah mandi. Gimana? Baunya nggak enak, baunya nggak sedap, kotor, penuh penyakit. Karena itu kita sekali lagi, mari kita rajin sholat 5 waktu. Oke anak-anak? Oke. Kemudian dalam ayat ini kita diperintahkan lagi, apa perintahnya? Wa yu'tuz zakah, kita harus mengeluarkan zakat. Zakat di sini ada 2. Pertama, zakat mal, zakat harta. Zakat harta kekayaan kita, zakat panen kita. Kalau kita menemukan uang banyak, kita harus berzakat. Kalau tabungan kita banyak, harus berzakat. Kalau kita punya sawah kita panen, harus zakat. punya kebun kita panen, ya zakat. Itu zakat mal.
zakat harta benda. Ada lagi zakat yang kedua yaitu zakat fitri. Biasanya kita keluarkan menjelang hari raya Idul Fitri yang 2,5 kilo beras itu biasanya ya Idul Fitri. Tapi biasanya orang lupa zakat ini kalau ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Biasanya ingat kita hanya zakat fitrah saja. Padahal zakat itu mestinya ada zakat mal dan zakat fitrah. Itu tadi anak-anakku perintah yang ada di surat Al-Bayyinah ayat kelima. Pertama, perintahnya memurnikan ibadah hanya pada Allah. Kedua, kita disuruh sholat. Ketiga, kita disuruh zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Dan demikian itulah agama yang lurus. Dan yang demikian itulah agama Islam. Kalau kita merasa Islam ya sholat, ya zakat. Jangan lupa yang pertama harus murni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keterangan Pak Dar pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri Pak Dar dan anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.